Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat bisa mempelajari dinil Islam, nikmat bisa mendakwakan dan mengamalkan syariat Islam, nikmat bisa istiqomah di atas Islam, dan semoga terus istiqomah sampai berjumpa dengan wajah Allah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mempelajari atau membaca dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'is syafi atau ad-da'wa ad-dawa. Pada fasal yang berikutnya masih tentang pengaruh jelek perbuatan maksiat. Sudah yang ke-30 berapa kemarin? 36, 34, 35. Sekarang yang ke-36. Qala muallif, yakni Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Faslun. Wa min uqubatiha, di antara pengaruh jelek perbuatan maksiat yang berikutnya, yang ke-36, annaha tuqi'ul taib. Bukan ini ya. Berarti yang ke-37 ya. Taib. Al-afu minkum. Sekarang yang ke-37. Wa min uqubatiha, di antara akibat jelek perbuatan maksiat adalah annaha tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradhihi wa inhirafihi. Di antara pengaruh jelek perbuatan maksiat, yaitu maksiat itu akan memalingkan hati, dipalingkan hati, ansihatihi,
dari sehatnya hati, wastiqomatihi, dari istiqomahnya hati, dipalingkan dihi, yang tadinya sehat menjadi sakit, wanhirafihi, yang tadinya istiqomah menjadi menyimpang. Apa sebabnya? Maksiat, perbuatan dosa, maksiat. Hati yang tadi sehat menjadi sakit, hati yang tadi istiqomah di atas dinillah, di atas agama Allah, mulai memiliki keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang menyimpang. Jadi senang, suka dengan kebid'ahan, senang dan suka dengan kesyirikan, senang dan suka bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Sebabnya maksiat. Waliyadzubillah. Fala yazalu maridhan ma'lulan. Senantiasa hati itu sakit, bahkan dalam keadaan cacat. Kalau sakit terus menerus, sudah tahu hati sakit, masih maksiat, maka hati itu menjadi cacat. La yantafi'u bil aghdiyah allati biha hayatuhu wa salahuhu. Sehingga hati yang cacat tidak bisa merasakan manfaat gizi-gizi yang dengan gizi itu akan bagus dan sehatnya hati. Ya sama dengan jasad, dengan tubuh ini kalau sedang sakit, menggigil, demam, dikasih makanan yang bergizi, daging ayam, ayam penyet lagi, kasih bakso, kasih soto, nggak nafsu makan. Ayo dimakan, pahit. Mana pahit? Enak ini. Enggak, pahit. Tubuh tidak mau menerima makanan-makanan bergizi. Kasih susu, kasih vitamin C, males. Mau tidur aja, capek. Demikian juga hati yang sakit. Sakit disebabkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka gizi-gizi yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, gizi-gizi yang terdapat dalam taklim dan majlis ilmu, berupa mau'izah, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, gak mau diterima. Ah, ngantuk, enak tidur saja, malas taklim. Kan sudah taklim kemarin, taklim lagi, bosan. Ustadznya itu aja, gak ganti-ganti. Gak mau nerima, hatinya sakit. Karena perbuatan dosa sendiri, kesalahan dia yang menipu, kesalahan dia berbuat dosa dan maksiat, curang, atau yang lainnya, sehingga hatinya sakit. Dinasihati, sangka nyinggung, akhirnya dendam, simpan dalam dada hatinya. Awas nanti, awas. Rasa sakit hati, kekecewaan, nggak terima dengan kenyataan, semakin lama hatinya akan jadi cacat. Gizi yang terdapat dalam nasihat-nasihat, terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, ditolaknya, nggak mau dia. Padahal hati itu akan jadi tenang, jadi sehat dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran dengan zikir, hari majlis ilmu, mendapatkan nasihat dulu, jangan, hati menjadi tenang. Ketika dinasihati, tenang hati, aduh, nyaman, tenang. Kalau hati tenang, anggota tubuhnya lain sehat, pikiran
jernih. Berpikir, naam jernih. Ide-idenya jitu, tepat, sehat. Kakinya sehat, darahnya sehat, sarafnya sehat. Kalau hatinya sehat. Tetapi kalau hatinya sakit, kepala pusing, pengennya dilampiaskan rasa amarah ini, tapi kepada siapa? Pengen marah, ketemu malas, duduk bersama malas, taklim paling ketemu dia lagi malas, sehingga hati ini tidak dapat obat. Hati ini tidak dapat gizi. Karena hati tidak dapat gizi, kekurangan gizi, hatinya cacat, kekurangan gizi. Cara bicaranya sudah enggak ilmiah, memahami sesuatu salah lagi, keliru lagi, punya usulan, punya ide, idenya aneh, nyeleneh. Nah, cara berpikirnya juga enggak masuk akal. Kenapa? Hatinya sudah cacat. Usulan-usulannya enggak masuk akal. Kalaupun menegur enggak ilmiah. Dan yang lainnya, karena hatinya sakit. Fa inna ta'siraz dzunub, karena sesungguhnya pengaruh dosa. Fa inna ta'siraz dzunubi fil qulubi ka ta'siril amradi fil abdan. Karena sesungguhnya pengaruh dosa dalam hati persis, hampir mirip sama dengan pengaruh sakit pada badan. Kalau badan kita sakit, maka malas mau ngapa-ngapain. Inginnya tidur saja. 6. Ke masjid malas. Sholat jamaah malas. Selalu SMS, anak kurang sehat. 6. Kurang sehat badannya. Akhirnya 6. Ini karena memang sakit. Sakit hatinya, bukan sakit fisiknya, ya. Sakit hatinya, akhirnya sakit badannya. Karena sungguhnya pengaruh dosa pada hati seperti pengaruh sakit pada badan. Lemas, gak bertenaga, gampang capek, pusing, demam. Balil dzunub, bahkan yang namanya dosa, kesalahan, pelanggaran yang kamu lakukan, melanggar syariat, amradul qulubi wa adwa'uha. Bahkan dosa tersebut adalah penyakit hati dan yang merusak hati. Hatimu sudah sakit tanpa maksiat, semakin rusak. Kalau tahu hatimu sedang sakit, kecewa dengan si fulan, dengan si alan, gak suka dengan dia, marah dengan dia, berarti hatimu sedang sakit kan? Iya. Obat yuk, berobat. Ke dokter mana? Spesialis mana? Gak ada. Ke masjid. Dengarkan majelis ilmu. Dengarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah lama-kelamaan hatimu akan sehat kembali. Maafkanlah. Maklumlah. Tapi anak dia tuh nakal. Ya, anggaplah anakmu sendiri. Kamu ingin anakmu baik kan? Ya. Seperti itu juga kamu menginginkan anak saudara-saudaramu juga dalam keadaan baik. Kamu mau anakmu sehat kan? Seharusnya kamu juga menginginkan anak-anak saudaramu juga sehat. Nakal ya wajar, namanya anak-anak. Bapak-bapak yang nakal juga banyak kok. Maka butuh amal ma'ruf nahi mungkar, butuh nasihat, butuh mau'izah.
butuh gizi. Nah, hati ini butuh makan. Makanannya bukan tahu, bukan tempe, bukan bakso. Hati ini butuh makanannya adalah zikir. Betapa banyak orang yang kaya, tapi ujung-ujungnya mau bunuh diri. Nah, apa yang kurang? Kendaraan ada, rumah ada. Nah, yang lain ada. Karena hatinya sakit, kecewa dengan sang kekasih. Belum nikah sudah selingkuh. Marah, kecewa. Digoda oleh setan semakin jadi. Ingin gantung diri, ingin bunuh diri. Nah, maksiat membuat hatimu sakit semakin sakit. Maka segera tobat pada Allah. Segera diobati dengan Al-Quran dan Sunnah. Segeralah memperbanyak zikir. Dan teruslah bersemangat hadir di majelis ilmu. Biar penyakit yang ada akan sembuh. Hatimu akan sehat kembali. Dan tidak cacat lagi. Kalau sudah cacat susah. 4 tahun, 5 tahun gak mau pernah taklim sama sekali. Sehingga mengadukan keluh kesahnya, mengadukan tentang Ustadz si fulan itu zalim. Ini buktinya, bukti pertama, bukti kedua, sesi pertama, sesi kedua. Nih baca, pas dibaca enggak ilmiah. Apa ini maksudnya? Dan sakit hatinya, enggak pernah diobati, malah menjauh dari majelis ilmu, semakin parah. Semakin parah. Wajahnya pun sudah mulai nampak. Tidak percaya lagi. Karena hatinya sudah mulai cacat. Ya billah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya dosa itu adalah penyakit hati, bahkan yang merusak hati. Hatimu akan rusak dengan dosa dan maksiat. Wala dawa'alaha illa tarkuha. Dan ternyata tidak ada obatnya kecuali meninggalkan maksiat. Kamu berobat, ayo kita refreshing yuk ke gunung, refreshing yuk ke pantai, refreshing yuk ke bioskop, refreshing yuk cuci mata di jalan-jalan di pantai. Semakin tambah, masih gundah gulana, sedih, marah, gelisah, rasa takut dan yang lainnya. Tidak ada obatnya. Cari kemanapun seluruh dunia tidak bakal ada obatnya. Obatnya cuma satu, yaitu tinggalkan perbuatan dosa itu, tinggalkan kemaksiatan. Berhenti, tobat kepada Allah Ta'ala, segera berzikir pada Allah, segera mendekat pada Allah, akan sembuh hatimu yang tadinya gundah gulana menjadi tenang. Alhamdulillah saya sudah hijrah, alhamdulillah saya sudah tobat, alhamdulillah perbuatan dosa itu sudah saya tinggalkan, alhamdulillah saya enggak berbuat itu lagi dan itu lagi. Hatimu akan tenang. Waqad ajma'as sa'iruna ila Allah, dan sungguh orang-orang yang senantiasa menempuh jalan kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, mereka semuanya sepakat annal quluba la tu'ta munaha hatta tasila ila maulaha. Orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan Allah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, para ulama, ahlul ilm, orang-orang soleh, semua mereka sepakat bahwasanya hati tidak akan dikasih apa yang dia inginkan, tidak mendapatkan apa yang diharapkan sampai hati tersebut berhubungan dengan Robnya, sampai hati itu beribadah kepada Robnya. Kalau hati ini mulai berzikir pada Allah, zikirnya hati, yaitu menerima apa yang Allah takdirkan. Qadarullah, ya sudahlah, ini takdir dari Allah, terimalah, maka hatinya akan tenang. Tetapi orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, kecewa, saya rugi ini gara-gara si fulan, gara-gara si alan,
selama ini laris dagangan saya, gara-gara dia buka juga jual makanan mirip seperti saya di samping saya, nggak laku punya saya. Awas, nggak tenang hatinya. Apa kemudian rezekimu bertambah? Tidak juga. Nah, kedukun, semakin sakit hatimu. Bah, tolong bah, tutup. Gara-gara si fulan itu pintu rezeki saya tertutup. Bah, rezeki kamu gak bakal tertukar. Dan buktinya, karena kamu maksiat. Tertutup rezekimu. Bukan karena ada orang tetanggamu yang jualan mirip seperti kamu, enggak. Banyak orang yang satu deretan, tukang baju semuanya, buah-buahan semua, rezeki mereka masing-masing kok. Buktinya kamu maksiat, setelah kamu bangkrut, kamu datang ke dukun, semakin parah kan? Hatimu itu menunjukkan sebelumnya kamu maksiat. Nah, hatimu semakin parah. Ketergantunganmu bukan lagi kepada Allah. Ketergantunganmu kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada dukun. Berapa bayarnya, Mbak? 30 juta. Padahal keuntungan kamu jual bakso atau jual kue cuma 100.000 per hari. Nah, disaingi temanmu, nah, sehingga berkurang jadi 50.000 atau tinggal 10.000 keuntunganmu. Kalau kamu sabar, nggak sampai hilang 30 juta. Dukun bayarnya mahal. Nah, tapi nggak punya hati, hatinya sudah rusak, nggak berpikir. Akhirnya sudah dagangmu tetap tidak laku, keluar dana 30 juta untuk dukun lagi, waliyadzubillah. Kamu tuh sudah diazab di dunia, ditambah lagi kalau nggak tobat diazab di akhirat, di alam barzah, dan ditambah lagi azab nanti pada yaumul qiyamah. Rugi dunia, rugi akhirat. Berimanlah dengan takdir. Apa yang Allah takdirkan kepadamu pasti tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditetapkan padamu tidak akan pernah sampai kepadamu selama-lamanya. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, jami'an barakallahu fikum. Seluruh orang-orang soleh, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, sepakat hati itu tidak mungkin dikasih mendapatkan apa yang diharapkan, ketenangan dan yang lainnya, sampai hati itu beribadah kepada Tuhannya, berzikir kepada Tuhannya. Wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan. Dan yang namanya hati tidak akan sampai kepada Rabbnya, tidak mungkin bisa beribadah kepada Rabbnya sampai hati itu sehat dan selamat. Selamat. Selain sehat, dia juga selamat. Orang berbuat dosa, kalaupun sholat itu gak khusyuk, yang penting selesai. Nah, gak nikmat rasanya. Pikirannya terbayang-bayang dan maksiat yang dia lakukan. Kapan lagi akan mengulanginya? Sehingga sholat cuma jasadnya, ruhnya tidak sholat. Harapan seorang hamba tidak akan dikasih sampai dia beribadah kepada Tuhannya. Dan hamba itu tidak akan bisa beribadah dengan Tuhannya sampai hatinya itu sehat, sampai hatinya itu selamat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan hatinya selamat. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yanqaliba da'uha. Dan hati itu tidak mungkin sehat, hati itu tidak mungkin selamat sampai hati itu penyakitnya berubah. Fayasira nafsa dawaiha, penyakitnya berubah menjadi obatnya. Penyakit berubah jadi obat. Ya. Kalau penyakit tadi sudah berubah menjadi obat, maka hati itu akan menjadi sehat dan selamat. Kalau dia sudah sehat dan selamat, dia akan bisa berhubungan dengan Rabbnya, connect lagi, ibadah lagi pada Allah. Kalau dia sudah bisa connect, bisa ibadah kepada Allah, maka hati itu akan mendapatkan apa yang diharapkan, ketenangan jiwa, kebahagiaan, ketentraman, sehat dan yang lainnya. Ya khawatibillah, rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya apa? Penyakit itu berubah menjadi obatnya, yaitu ketika dia tinggalkan perbuatan dosa,
Dosa kan penyakit hati. Dia tinggalkan dosa, berarti jadi obat dong. Ketika dia tinggalkan perbuatan maksiat, maka penyakit itu berubah menjadi obat. Sehingga dia mulai tenang. Ketika dia tenang dan selamat, hatinya sehat, dia akan bisa beribadah kepada Allah lagi. Ketika hatinya sudah beribadah pada Allah, hati itu akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, yaitu ketenangan. Wala yasihu laha dzalika illa bimukhalafati hawa. Dan hati itu tidak akan bisa sehat kecuali kalau hati itu hawa nafsu. Selama hati itu masih mengikuti hawa nafsu, maka hati tidak akan sehat. Kalau mau hati itu ini sehat, maka berselisihlah lawan yang namanya hawa nafsu. Selisihilah apa yang diinginkan oleh nafsu. Hawa nafsu ingin bermaksiat, kamu enggak suka dengan maksiat. Ingin melanggar, kamu ingin taat. Selisih hawa nafsu, maka akan sehat hatimu. Fahawaha maraduha. Hawa nafsu itulah yang membuat penyakit, yang mendorong, yang menyeret dirimu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kamu ikuti hawa nafsu, hatimu jadi sakit, akhirnya malas ibadah pada Allah, nggak pernah nggak pernah terkoneksi lagi, tidak beribadah pada Allah, maka hati itu tidak tenang, akhirnya sakit, akhirnya cacat. Wa shifa'uha mukhalafatuhu. Dan obat hati adalah menyelisih hawa nafsu. Hawa nafsu pengen ini, pengen itu, dah sabar aja. Saya ingin begitu, gak usah, dosa, maksiat. Nah, saya pengen seperti orang mereka, gak usah, gak boleh melanggar syariat. Bantah hawa nafsu kita sendiri. Selisihi keinginan hawa nafsu. Gak boleh, itu maksiat. Gak boleh, itu menyelisih syariat. Maka ikhwatibillah, ketika seorang itu mampu menyelisih hawa nafsunya, keinginan-keinginan untuk melanggar syariat, maka itu adalah obat bagi hatinya. Hatinya akan sehat kalau dia berani menyelisih hawa nafsunya. Fa inistahkamal maradu qatala aukada. Apabila semakin kuat sakit yang kamu derita, semakin maksiat, semakin sakit hatimu, semakin tidak tenang, maka maksiat itu akan membunuh hatimu. Hatimu bisa mati, aukada, atau hampir mati. Hati ini kalau sudah mati, dinasihati kayak apapun mental. Ya. Bersyukur ya akhi, nikmat yang kamu dapat itu dari Allah. Mana? Ini karena saya kursus mempelajari cara bisnis online. Saya pelajari siang dan malam, saya sungguh-sungguh. Pagi, siang, sore, malam saya belajar, saya praktekkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Alhamdulillah. Saya juga bisa beli mobil, bisa beli rumah, beli tanah, beli kebun sawit. Ya akhi. Nah, sudah berapa banyak majelis ilmu yang kamu tinggalkan untuk mendapatkan itu semua? Betapa banyak salat jamaah yang kamu tinggalkan karena untuk mendapatkan itu semua. Nah, iya ya. Baru sadar kamu korbankan akhirat untuk mendapatkan dunia. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Semakin berbuat dosa, semakin kuat maksiat, maka maksiat itu akan membunuh hatimu. Hatimu kalau mati dinasihati enggak mempan. Kalau kamu sadar berarti hampir saja mati. Kalau nasihat nggak mempan lagi berarti sudah mati.
merasa bangga. Ini kena kehebatan saya, karena saya sungguh-sungguh manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti sukses. Saya sungguh-sungguh ngejar dunia, berhasil saya. Allahul musta'an. Nah, ini nasihati enggak mempan. Ya, bersyukurlah pada Allah. Syukur apa? Nah, kepada Allah. Mana? Ketika saya rajin sholat, rajin taklim, malah rezeki macet kok. Dulu lancar-lancar aja rezeki saya. Gara-gara taklim, menyambang tidak boleh. Ini bid'ah, ini syirik, ini tidak boleh. Bangkrut saya. Ngapain taklim? Gak usah taklim lah. Buktinya sukses lagi saya. Subhanallah. Tidak mempan nasihat. Itu riba ya akhi. Pakai bank. Bagaimana kita akan maju uang bank? Seluruh dunia ini pinjam bank semua kok. Gak apa-apa, gak diazab. Ada ustadz saya tuh bolehkan pinjam uang bank. Susah kamu nasihati orang seperti itu. Hatinya sudah mati. Nah, dinasihati berbagai macam nasihat gak mempan atau hampir mati. Wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa, sebagaimana seseorang yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, maka dia akan memperoleh kanatil jannah, maka surgalah tempat kembalinya. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah jannah, surga. Bagi orang-orang yang menahan hawa nafsu, menyelisih hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan jannah, tempat kembalinya adalah surga. Yakunu qalbuhu fi hadhihi dari fi jannatin ajilah, maka jadilah hatinya berada di negeri, di surga yang disegerakan. Maksudnya apa? Hatinya mendapatkan surga yang disegerakan, yaitu surga dunia. Hatinya akan merasakan tenang, tentram, damai, bahagia, lapang dada. Nggak ada seorang pun yang dia musuhi. Orang yang menyakitinya saja dimaafkan sama dia. Khair insyaallah labas. Tidak apa-apa. Orang yang menghina, yang mencacinya, dia sabar, enggak, itu cuma ujian saja. Nggak ada seorang pun dia musuhi. Mau kamu puji dia nggak terlalu, ya alhamdulillah. Nggak kemudian bangga, sombong, bangga diri, enggak. Mau dihina dia juga biasa. Mau dicela, dicaci maki, tidak mutung. Nah, ya sudah. Kalau memang saya nggak dipercaya lagi, saya mundur saja. Saya nggak mau dakwah lagi, nggak mau talim lagi. Mutung. Ini nggak ikhlas. Orang yang ikhlas itu tahan banting. Nah, dihina, direndahkan, dicaci maki, diangkat-angkat, dinaikkan, dipuji-puji, dibanting, tetap saja di istiqomah di jalan Allah. Dia nggak pedulikan semua itu. Karena yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hatinya. Mau kaya dia nggak sombong, dia miskin nggak berkeluh kesah, tidak minta-minta, tidak ngemis, tidak banyak keluh kesah, nah, tidak menyalahkan orang lain. Tenang hatinya. Itulah surga dunia yang dia rasakan. Surga yang dipercepat, yang disegerakan. La yusbihu na'imu ahliha na'imul battah, balit tafawutul ladhi bainan na'imaini tafawutil ladzi baina na'imid dunya wal akhirah. Tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang bisa menyamai kenikmatan yang dia rasakan. Sama sekali tidak ada yang bisa menyaingi. Perbedaan kenikmatan dunia dengan kenikmatan jannah dunia yang dia rasakan, antara kenikmatan dunia dan akhirat. Perbedaannya antara kenikmatan dunia dan akhirat. Wa hadza amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbu hadza wa hadza. Dan perkara ini tidak mungkin dipercaya kecuali bagi orang-orang yang sudah merasakannya, sehingga dia nggak peduli.
Dia merasakan nikmat baca Al-Quran, nikmatnya taklim, nikmatnya hadir majelis ilmu, nikmatnya diberi nasihat. Taklim jauh saja dikejar sama dia, didatangi, apalagi cuma deket. Nah, cuma jalan kaki, yang jauh didatangi, karena nikmatnya dia rasakan. Kenikmatan yang dia rasakan ini nggak dirasakan orang lain. Sampai orang lain heran, kok bisa ya orang ini kayak orang tersihir? Hah? Apa untungnya kesana kemari nghabiskan uang, bensin, solar, capek, lelah letih jauh-jauh, cuma taklim sejam 2 jam kok dikejar kayak gitu. Di sini kan yang dekat ada. Kamu tidak merasakan kenikmatan yang dia rasakan. Kenikmatan yang dia rasakan itu jauh lebih nikmat daripada harta yang dia miliki. Makanya dia siap berkorban harta dan jiwanya. Jauh-jauh dikejar sama dia, karena dia telah mendapatkan kenikmatan itu. Jangan kamu kasihan ya. Gara-gara taklim sekarang dia jadi rumahnya sederhana. Tadi mobilnya mewah, sekarang tinggal L300. Ya. Jangan kamu sangka orang kaya itu dapat ketenangan, belum tentu. Oh enak ya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, saya pengen seperti itu. Kamu nggak tahu aja. Kamu pulang di rumah itu ada yang teriak, marah-marah, banting ini dan banting itu, dia telepon tagihan ini dan itu. Nah, marah dengan suaminya, suami marah dengan istrinya. Kamu nghabiskan duit terlalu banyak. Nah, salon kecantikan sampai puluhan juta. Kamu sih yang pelit abis itu. Duit banyak masa ngomel-ngomel. Kamu sangka orang kaya itu tenang? Belum tentu. Jangan kamu sangka orang miskin itu juga tidak tenang. Bisa jadi mereka merasakan ketenangan. Tapi ingat, miskin yang sabar dan bertakwa, beriman dan bertakwa, dia merasakan ketenangan, ketentraman. Dia korbankan apa yang ada untuk mendapatkan ketenangan itu. Dia nggak peduli. Nah, mobilnya tadi mewah menjadi sederhana biar untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan jangan kamu sangka. Wala tahsabu anna qaulahu ta'ala innal fujjara lafi jahim, atau wala tahsabu anna qaulahu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yaumaddin maksurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat bal fi durihibus salasa hum kadzalik akni darud dunya wa darul barza wa darul qarar. Jangan kamu sangka orang-orang yang abrar, yang berbakti, yang berbuat kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, begitu juga jangan kamu sangka orang-orang yang pendosa, bermaksiat dan keras itu, nah mereka akan masuk dalam neraka jahim. Itu hanya sebatas di dunia saja, mendapatkan nikmat hanya di dunia saja. Tidak, jangan sangat seperti itu. Bal fi dzurihi mustalasah, bahkan mereka mendapatkan di 3 kampung. Nah, ini yaitu merasa innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang berbakti, berbuat kebaikan itu sungguh-sungguh mendapatkan kenikmatan. Di mana? Darud dunia, di dunia dia dapat kenikmatan tenang, tentram, nyaman, bahagia. Wadal barzah, dan akan mendapatkan nikmat ketenangan di alam barzah, di alam kubur. Tidak disiksa, dikasih kabar gembira, akan masuk surga. Wadarul qarar, dan juga di hari kiamat dia akan masuk surga. Tenang, tetap di 3 alam. Jangan kamu sangka orang-orang berbuat dosa, maksiat, yang melanggar syariat Allah Ta'ala, yang durhaka, innal fujjara fi jahim, masuk jahanam nanti cuma di akhirat saja. Di dunia mereka rasakan jahim dunia, jahanam dunia. Bertengkar, begadu, bercakap, ribut, suuzon, berprasangka jelek, selalu was-was, nggak nikmat, bertetangga dengan si fulan dan allan, merasa benci, kecewa ketika dia maju, iri, dengki. Itu jahanam bagi dia di dunia. Di dalam kubur disiksa oleh malaikat, di akhirat masuk neraka. Jangan kamu sangka, kata beliau Ibnu Qayyim, kenikmatan orang-orang yang berbakti itu cuma di dunia saja atau di akhirat saja. Enggak, 3 alam. Begitu juga jangan kamu sangka azab bagi para pendosa yang melanggar syariat Allah, dia di akhirat saja disiksa, di dunia akan bahagia. Enggak juga. Nampaknya kamu lihat dia bahagia, padahal mereka tuh hatinya gundah gulana, dan banyak kasus yang kamu tidak ketahui yang dia sengsara sebenarnya.
di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhalu rahmatullah.